Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar agama Islam, pelajaran 3 tentang Allah Maha Pencipta. Sebelum kita memulai materi, silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar alam. Ada gambar pegunungan yang di tengahnya ada laut, dan ada gambar pedesaan atau sawah. Nah, kira-kira dari gambar-gambar ini, teman-teman tahu tidak siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pegunungan? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan desa? Kira-kira siapa ya? Ya, yang menciptakan alam semesta, baik yang di langit atau di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, alam semesta adalah ciptaan Allah. Sekarang kita mulai materinya tentang meyakini keberadaan Allah. Teman-teman bisa buka buku halaman 30. Oke, sekarang pasti teman-teman sudah tahu siapa yang menciptakan dan mengatur semua yang ada di langit dan bumi atau alam semesta, yaitu Allah. Sungai, hutan, laut, gunung, serta semua yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah harus dilestarikan dan tidak boleh dirusak. Jadi, hutan itu harus dijaga atau dilestarikan oleh manusia. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dibakar hutannya, tidak boleh ditebang sembarangan pohon-pohonnya. Begitu juga sungai. Sungai itu harus dilestarikan atau dijaga. Kebersihannya dijaga. Hewan-hewan yang ada di sungai dijaga. Tidak boleh dirusak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Itu akan merusak sungai. Artinya kita akan merusak ciptaan Allah. Itu tidak boleh ya. Dengan melihat semua yang ada di langit dan bumi, maka seharusnya kita semakin yakin bahwa Allah itu benar adanya. Coba teman-teman perhatikan, ada gunung, ada laut, ada sungai. Apakah teman-teman bisa membuat semua itu? Tidak bisa, hanya Allah yang bisa membuatnya. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu benar adanya. Sekarang teman-teman percaya tidak kalau Allah itu ada? Kalau teman-teman percaya bahwa Allah itu ada, maka sebaiknya teman-teman menjauhi perbuatan maksiat karena akan mendatangkan musibah. Jadi teman-teman tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh mencela teman, tidak boleh mencelakai orang lain, tidak boleh melukai adik, tidak boleh membuat adik menangis, tidak boleh membuat orang lain merasa dirugikan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman percaya kalau Allah itu ada, teman-teman harus menjauhi perbuatan yang jahat. Karena Allah tidak menyukai perbuatan yang jahat. Teman-teman tahu tidak kalau Allah akan melindungi manusia dari segala musibah apabila manusia itu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memohon perlindungan kepada Allah, dan selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau teman-teman mau dilindungi dari kejahatan,
maka teman-teman harus selalu berbuat kebaikan dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Kenapa sih teman-teman harus berbuat kebaikan? Karena kebaikan itu akan mendatangkan pahala, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang hidupnya ingin bahagia, maka berbuatlah kebaikan kepada adik, baik kepada teman, baik kepada orang tua, dan siapapun. Kalau tadi kita membahas tentang alam semesta, sekarang kita bahas tentang makhluk hidup, yaitu manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Manusia diciptakan oleh Allah. Allah juga menciptakan manusia. Coba teman-teman perhatikan badan teman-teman. Semua yang kita punya adalah milik Allah. Mata kita, tangan kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, semuanya adalah milik Allah. Sekarang kita bahas satu persatu. Mata. Teman-teman punya 2 mata? Teman-teman harus bersyukur punya 2 mata. Dan teman-teman harus melakukan atau memanfaatkan mata itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, dan lain sebagainya. Jadi, mata kita dipakai untuk hal yang baik-baik. Kemudian telinga. Telinga kita juga milik Allah. Jadi, kita harus bersyukur kita diberikan telinga 2 oleh Allah. Cara bersyukurnya adalah dengan mendengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan guru saat belajar, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan bacaan Al-Quran atau murotal, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika orang tua teman-teman sedang menasihati teman-teman, teman-teman tidak boleh marah, didengarkan dan dilakukan, karena semua nasihat itu baik ya. Apalagi nasihat dari orang tua atau guru. Kemudian mulut. Mulut kita adalah ciptaan Allah. Mulut kita adalah milik Allah. Jadi kita harus bersyukur memiliki mulut yang diberikan oleh Allah. Untuk bersyukurnya kita dapat melakukan hal-hal yang baik, berbicara yang sopan, yang santun, tidak boleh bicara kotor atau bicara kasar. Membaca Al-Quran, jadi gunakan mulut kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku pelajaran, untuk berbicara yang baik. Seperti itu ya. Kalau kita berbicara kasar atau kotor, nanti Allah akan marah. Kalau Allah marah, bagaimana nanti mulut kita diambil oleh Allah? Karena mulut kita kan milik Allah ya, bukan milik kita sendiri. Tuh, jadi lebih baik teman-teman berbicara yang sopan dan santun. Kemudian tangan. Tangan kita juga milik Allah. Kita harus bersyukur Allah memberikan kita kedua tangan. Jadi manfaatkan kedua tangan untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti membantu orang tua, membantu orang lain, mengerjakan tugas sekolah. Jadi teman-teman mengerjakan tugas sekolahnya sendiri ya, tidak boleh dituliskan oleh bunda, tidak boleh dituliskan oleh ibu. Harus dikerjakan sendiri. Teman-teman kan diciptakan tangan 2 oleh Allah. Masa masih harus bundanya yang mengerjakan tugasnya? Seperti itu ya. Jadi teman-teman manfaatkan tangan teman-teman untuk hal-hal yang baik seperti membantu orang tua, membantu orang lain, dan mengerjakan tugas sekolah sendiri. Bukan bundanya ya yang mengerjakan. Tangan kita tidak boleh digunakan untuk memukul orang lain. Allah akan marah kalau teman-teman memukul orang lain. Kemudian kita punya kaki. Kedua kaki kita adalah pemberian
Allah atau milik Allah. Jadi kita harus bersyukur dengan melakukan hal-hal baik menggunakan kaki kita. Contohnya seperti berjalan ke sekolah, berjalan ke masjid, berolahraga, atau melakukan hal-hal baik lainnya. Kaki tidak boleh digunakan untuk menendang orang. Teman-teman yang masih suka menendang orang harus berhenti. Karena semakin sering, Allah akan semakin marah. Kalau Allah sudah marah, maka kaki kalian akan diambil oleh Allah. Ingat ya, bahwa semua yang ada di tubuh kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi ketika kita berbuat kesalahan atau membuat Allah marah, Allah akan mengambil kembali. Seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan tubuh teman-teman. Lakukan hal-hal baik dan selalu ingat Allah itu melihat kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang teman-teman harus selalu berbuat baik terhadap semua ciptaan Allah. Terhadap manusia, terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap adik, maupun terhadap lingkungan. Teman-teman tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak sungai, tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak pegunungan, dan harus dilestarikan atau dijaga keindahannya. Cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.